Bersyukur kepadamu Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau menyerahkan nyawanya. Dan itu yang sudah Engkau lakukan Tuhan. Ketika kami masih berdosa, Engkau sudah memilih kami Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Ajar kami taat Tuhan, ajar kami setia, ajar kami menggenapi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang suka mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Sehingga di dalam kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Sampaikan isi hati-Mu Bapa kepada kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Sampaikan kehendak-Mu, sampaikan rencana-Mu. Nasihati kami Tuhan, sama seperti seorang bapa menasihati anak-anak. Dan buat kami mengerti Tuhan, buat kami paham firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu menuntun kami, menolong kami Tuhan, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami juga melakukan firman-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Haleluya. Selamat beribadah buat saudara yang ada di tempat ini dan di rumah saudara masing-masing. Semua kita tetap semangat, tetap antusias, dan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Salam sehat, salam kemenangan, salam bahagia buat kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau sampaikan khotbah dengan tema bangkit dari kekecewaan. Untuk itu mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya ingin mengajak saudara yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, kita membaca secara bergantian. Nanti saya akan baca ayat yang ke-11, saudara ayat yang ke-12, saya ayat yang ke-13, dan seterusnya. Haleluya. Dengan hormat, dengan penuh kasih, saya undang saudara-saudara kita sama-sama bangkit berdiri, dan kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Di sini perikopnya mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita dan menjadi hakku. Lalu ayahnya memberikan harta kain itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dia sekalian semuanya, itulah ternyata kelaparan dalam negeri itu, dan dia pun mulai melapar. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan hampa dengan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu menangkul dan mencium dia.
Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu Makanya, berkata bahwa aku masih kembali terkait, pakailah itu kepadanya, dan dikenakan pada badannya, dan serahkan pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa lagi semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka menawan itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah meluruskan harta ayam Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa mendidik anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." kita Tempat kau berkerja dan bergerak karena anakku telah mendidik dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan dapat kembali. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya, karena dialah yang akan memiliki kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada hari ini yaitu bangkit dari kekecewaan. Semua orang, saudara-saudara, pernah mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Ada yang kecewa karena ditinggalkan pasangannya, ditinggalkan pacarnya, ditinggalkan suaminya, ditinggalkan istrinya. Padahal sudah berusaha baik, sudah sering traktir makan bakso, makan gado-gado, makan siomay, dan seringkali diboncengin ke sana ke sini karena mengasihi pasangannya. Tetapi karena tergoda dengan pasangan lain yang tajir melincir, yang bisa traktir makan Kentucky Fried Chicken, bisa makan dimsum, bisa makan makanan yang lezat lainnya, akhirnya tergoda dan terpesona, meninggalkan pasangannya, dan ini membuat kecewa. Bakso udah berapa mangkok, ya. Gado-gado udah berapa piring, ya. Siomay udah berapa banyak. Pengorbanan sudah tidak bisa dihitung. Hujan-hujan dibonceng, tanah dibonceng, kecantol sama orang lain. Dan ini mengecewakan. Kata Bang Haji, terlalu. Ada juga yang kecewa karena usahanya bangkrut. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang yang kecewa karena usahanya yang sudah dirintis bertahun-tahun karena corona. Nyungsep usahanya, bangkrut. Apalagi kalau ada Cirona, ya, wah, tambah ambles lagi. Karena corona dan Cirona bersatu, babak belur lagi. Ada yang kecewa karena usahanya bangkrut. Kalau dulu jadi bos, sekarang karena begitu sulitnya berusaha, ya harus mengurangi gaya hidup yang sebelumnya.
Dan dalam ayat-ayat yang kita baca, saudara-saudara, kita dengar pada hari ini, kita melihat bahwa si bungsu juga kecewa dalam kehidupannya. Si bungsu ini kecewa, saudara-saudara, karena hartanya habis. Setelah dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, hartanya ini dijual. Ya. Setelah diperoleh uang yang begitu banyak, lalu anak yang bungsu ini dia berpoya-poya bersama dengan teman-temannya. Ya. Dia berpesta-pesta. Ya. Dia juga menjalani kehidupan yang tidak baik. Ya. Tergoda dengan wanita yang tanda kutip, ya, cuma karena terpesona dengan hartanya. Setelah hartanya habis, anak bungsu ini kecewa. Ketika uangnya banyak, temannya banyak, ya. Tetapi karena uangnya sedikit, temannya juga makin lama makin meninggalkan dia. Dan ini membuat anak bungsu itu kecewa karena hartanya habis. Uangnya yang banyak yang dia peroleh dari warisan orang tuanya, ketika dia pergi ke negeri yang lain dan dia berpesta pora dengan teman-temannya, berpesta pora juga dengan wanita-wanita, lama-kelamaan uangnya habis, hartanya habis. Kecewalah si bungsu ini. Lalu anak yang bungsu ini juga kecewa, saudara-saudara, karena hidupnya melarat. Dia mau makan aja susah. Kalau dulu ketika dia tinggal dengan orang tuanya, karena orang tuanya ini adalah orang yang sukses, banyak hartanya, dia bisa makan apa saja yang dia mau. Dia mau makan sate kambing, tinggal potong kambing, bikin sate kambing, bikin sop. Dia mau makan sop yang terbuat dari daging sapi, dia bisa menikmati. Mau makan steak, bisa, karena bapaknya kaya raya. Tetapi ketika dia pergi ke negeri yang jauh, menghabiskan hartanya, dan hartanya ini ludes, tidak tersisa sedikit pun, dia menjadi melarat. Ada pepatah bilang, ya, atau kata-kata yang sering kita dengar, ya, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ya. Sudah kere, sudah melarat, teman-temannya meninggalkan dia, nggak ada yang mau dekat dengan dia. Dan akhirnya karena hidupnya melarat, dia begitu kecewa, mau makan aja susah, ya, sehingga dia harus terpaksa mau memakan ampas yang menjadi makanan babi. Tapi itu pun tidak boleh oleh pemilik yang mempunyai babi. Kalau dimakan sama dia, jatah babi jadi berkurang. Ya, jadi, hei, kamu kan di sini tugasnya menjaga babi, bukan makan makanan babi. Nanti jatah babinya jadi berkurang. Ya, jadinya jadi lapar karena dimakan sama yang penjaga babi. Dia begitu melarat, boro-boro mau makan steak, boro-boro mau makan sate, mau makan nasi pecel aja susah, mau makan nasi sama ikan asin aja susah, karena dia sudah tidak punya uang sama sekali dan dia jauh dari orang tua, sehingga dia harus terpaksa
mau makan makanan babi, tapi tidak diizinkan oleh pemilik babi tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mau mengajak kepada saudara dan saya, bagaimana agar kita terlepas dari kekecewaan, saudara. Jangan sampai karena ulah dari orang lain atau ulah dari diri kita sendiri, kita mengalami kekecewaan yang berkepanjangan. Karena kekecewaan yang berkepanjangan itu akan menimbulkan penyakit. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Tapi hati yang kecewa, ini racun, saudara. Ini menggerogoti ketentraman hati. Ini menggerogoti kebahagiaan kita. Ini menggerogoti sukacita kita di dalam Tuhan. Oleh karenanya pada hari ini, saudara, mari kita belajar bagaimana kita bisa terlepas dari kekecewaan. Jangan sampai kekecewaan itu bercokol dalam hati kita dan terus ada di dalam hati kita, sehingga kita semakin kurus, semakin pusing, dan bisa luka di hati kita dan menimbulkan kanker hati. Ini berbahaya, saudara. Bagaimana kita dapat lepas dari kekecewaan? Yang pertama, saudara, memiliki kesadaran akan kesalahan. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Si bungsu sadar akan kesalahannya karena telah meninggalkan bapaknya dan telah berpoya-poya menghabiskan harta. Bapaknya yang masih hidup, tapi dia minta bagian dari dirinya sendiri. Dia minta warisannya, dan selama dapatkan warisan dia berpoya-poya sehingga menghabiskan hartanya. Tapi untung dia sadar, dia menyadari akan kesalahannya. Bapaknya yang baik, bapaknya yang luar biasa, bapaknya yang kaya, ditinggalkan untuk kesenangan dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sadar akan kesalahan yang kita lakukan terhadap Bapa kita di surga? Jangan cuek bebek, jangan sebodoh teuing, ya, kata orang Sunda. Kumaha engke, ya, kumaha bae lah. Kecewa teu nyaho, ya, rek naon deui ieu. Cuek bae pokona. Dahar sare geus ka mana-mana bae. Kecewa, sabodoh teh. Jangan. Kita harus sadar akan kesalahan yang kita lakukan. Kita harus introspeksi apa yang membuat kita kecewa. Dan itu harus kita atasi, saudara. Jangan sampai sekali kecewa, tetap kecewa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bodoh eta mah. Ya. Benar eta mah. Ya. Mari kita sadar. Mari kita sadar. Mari kita sadar akan kesalahan kita. Karena seringkali kecewa itu datangnya dari diri kita sendiri. Ya. Kita tidak waspada. Ya. Kita melakukan kesalahan. Kita melakukan kekeliruan. Ya. Mungkin kau sering traktir makan bakso pacarmu, ya, makan ketoprak pacarmu, tapi minumnya
kau suruh bayar dia untuk traktir kamu. Atau mungkin juga kita udah berusaha sebaik-baiknya, tapi dia meninggalkan. Tidak perlu kecewa, ya, karena segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Tuhan. Kalau kau ditinggalkan, Tuhan akan sediakan yang lebih baik. Itu kalau pacar, ya. Tapi kalau istri meninggalkan, suami bertinggalkan, bertobat sungguh-sungguh, ya. Kalau bisa jangan kawin lagi, ya. Nanti kau ditinggalkan lagi bisa gantung diri, ya. Ini malah berbahaya. Tapi yang jelas, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengalami kekecewaan, kita harus sadar akan kesalahan kita. Apakah selama ini hubungan kita dengan Tuhan sudah dekat? Apakah selama ini apa yang kita mau lakukan, kita mau perbuat, kita tanyakan terlebih dahulu dengan Tuhan? Atau mungkin sesuatu yang menarik, sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa menurut kita, gelis pisan atuh awewe ieu, ya. Langsung kita deketin, ya, kenalan, dipacari. Padahal itu bukan kehendak Tuhan. Lalu ditinggalkan uring-uringan. Aduh, kumaha ieu? Ya, bagaimana ini? Ya, udah mani loba atos dibelanjakan, ditinggalkan deui. Salah sorangan atuh lamun kitu mah. Ya, salah sendiri. Ya. Mari saudara-saudara, dalam segala sesuatu yang kita mau lakukan, kita berdoa tanyakan Tuhan. Biarlah Tuhan beracara, biarlah Tuhan yang menolong, supaya jangan timbul kekecewaan, jangan timbul hal-hal yang tidak baik. Dan kalau itu sudah terjadi dan engkau menjadi kecewa, sadari akan kesalahan. Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni Tuhan. Kalau selama ini aku salah, aku berbuat ini, aku berbuat itu, hanya untuk menuruti keinginanku sendiri, bukan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan. Sadari akan kesalahan yang kita lakukan dan lepaskan diri dari kekecewaan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bagaimana agar kita terlepas dari kekecewaan? Yaitu memiliki niat untuk melangkah. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-18 sampai 19, firman Tuhan berkata begini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dalam ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau lepas dari kekecewaan, kita harus memiliki niat untuk melangkah. Jangan mau hidup dalam kekecewaan. Jangan mau hidup dalam sakit hati. Jangan mau hidup jauh dari rencana Tuhan. Tetapi biarlah kita memiliki niat untuk melangkah. Melangkah untuk pergi kepada Bapa. Anak yang bungsu ini ketika dia menyadari akan kesalahannya, ketika dia menyadari akan kekeliruannya, dia sudah meninggalkan bapaknya yang sangat baik, dan dia sudah menghabiskan harta bapaknya dengan hidup foya-foya. Lalu setelah dia sadar akan kesalahannya, dia punya niat untuk kembali kepada bapaknya. Kita perlu mengaku dosa kalau kita telah melakukan kesalahan. Kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan kalau kita sudah melakukan kesalahan. Karena kalau tidak, engkau akan terus kecewa. Engkau akan terus kecewa.
engkau kecewa kepada pasangan, engkau kecewa kepada anak-anakmu, engkau kecewa kepada teman-temanmu, dan engkau juga bisa kecewa kepada Tuhan. Karena saudara membandingkan diri dengan orang lain. Tuhan, kenapa dia sukses, saya gagal? Kenapa dia punya istri cantik? Ya, kok saya istrinya? Ya begitulah. Gak perlu kecewa saudara. Ya. Karena semua yang sudah dipasangkan oleh Tuhan itu yang paling cocok dengan kita. Dulu waktu masih bujangan, ya, saya pernah mendekati, ya, wanita dari Jogja. Mudah-mudahan Boktu Jeffrey nggak tahu orang. Tapi kayaknya tahu dia. Ya. Saya lihat dia baik, ya, lemah gemulai, ya. Saya deketin dia. Gayung bersambut. Ya. Walaupun begini, kalau udah senyum, ya, meluluhkan hatinya. Saya deketin, ya, saya kenalan, ya, lalu saya anterin juga dia ke tempat kakaknya, ya, saya perhatikan dia terpesona. Lalu mulailah kami menjalin kasih. Saya pikir ini pasangan saya, cantik, ya, lemah lembut, ya. Satu saat ketika saya datang ke tempat kosnya, waktu itu masih kos, ya, dia kerja di salah satu sekolah yang cukup terkenal di Serang. Saya nggak dikasih minum. Saya dalam masa muda saat itu, saya marah. Gimana sih kamu? Masa saya datang nggak dikasih minum? Saya kan pacar kamu. Untung dia nggak bilang boy sendiri. Jangan begitu dong, saya bilang. Kan kalau ada tamu juga kamu sediain air. Ya. Masa saya datang pacarmu nggak disediain air? Dia cuma bilang gini, maaf Kak Andreas, saya kan kos. Maaf ya Kak. Saya udah seneng, ya. Udah pacaran, ngobrol lama, ya. Tak dikasih minum, dia cuma bilang, maaf Kak, ya, saya kan kos. Saya pikir, iya bener juga. Kos kan nggak leluasa minum. Kalau minumnya banyak, yang punya kosnya ngomel, minum terus, bayar telat, minum banyak. Nah, akhirnya saya putus, ya. Putus, ya, karena saya merasa, mungkin ini bukan kehendak Tuhan, gitu ya. Nah, terus udah putus lama, saya nyesel juga, ya. Kenapa diputusin? Udah cantik, baik, lembut, udah kerja juga baik di sekolah di Serang. Kok saya putusin? Ya. Lalu saya mulai mau mengadakan pendekatan lagi. Ya. Waktu mau Imlek saya bawain dodol. Ya. Kue keranjang. Ya. Saya datang ke tempat kosnya. Udah ngobrol-ngobrol, ya. Saya mau balikan lagi, ditolak. Padahal udah bawa dodol sama kue keranjang. Ya. Nah akhirnya ya udah dengan berbesar hati, ya itu dana hibah lah ya.
kue keranjang sama dulu saya ikhlas, nggak apa-apa, biar nggak balikan lagi, yang penting saya tetap baik. Nah, lalu saya berkenalan ya dengan seorang wanita dari Sumatera Utara, Mediana Marbun Banjarnahor. Beda kayak langit dan bumi. Kalau yang dulu saya kan yang ini Mami tegas gitu ya, tapi saya senang. Untung dia suaranya bagus ya, dia suka WR, singer di gereja. Jadi kalau ngomel ya anggap aja dia lagi nyanyi lagi. supaya jangan sakit hati. Dia wanita hebat, tegas ya, berani ambil tindakan sendiri ya. Kalau saya lagi keluar, lagi pelayanan atau lagi bekerja, tiba-tiba saya pulang, tempat tidur sudah berubah ya. Dia atur itu tempat tidur sendiri, lemari diatur sendiri. Cuma saya pikir jangan-jangan nanti kalau genteng bocor juga dia perbaiki sendiri. Dan ternyata ini yang terbaik buat saya, saudara. Saya kan orangnya ya gitu ya, lucu dan belagu. Jadi perlu diimbangi sama istri yang keras dan tegas. Istri saya Batak asli, ya, BTR, Batak tembak langsung. Ya, dia dari Perbotihan langsung ke Jakarta. Ya. Nggak ke Medan dulu dia, baru belakangan ke Medan sama saya. Jadi dari tegas. Tapi ini yang terbaik, ya, Tuhan mengatur sedemikian rupa. Ya, saya tadinya putus, kecewa karena saya pikir, aduh wanita cantik, wanita yang lemah lembut, aku tinggalkan. Tapi sekarang puji Tuhan, saya dapat istri yang paling tepat. Coba kalau lembut sama lembut, ya anaknya kalau berkembang. Tapi puji Tuhan, ya, kelembutan diimbangi dengan ketegasan. Yang penting suaranya bagus. Yang penting bisa sama-sama melayani. Amin. Karena dulu sebelum menikah saya pernah berdoa sama Tuhan. Karena udah pacaran sama boru Jawa, boru Cina dan bagaimana nggak cocok. Nah ini dapat boru Tapanuli. Saya sebelumnya berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang menjadi Tuhan, jangan kehendak saya Tuhan. Capek. Nah, kehendak-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberikan jodoh yang baik buat saya, dan Tuhan atur tepat pada waktunya. Bisa saya bisa melayani, bisa main musik, dan sekarang sudah jadi pejabat GBI. Ya, puji Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Iya. Itu anugerah Tuhan, saudara. Oleh karena itu, kalau kita bersalah, kalau kita kecewa, jangan biarkan kekecewaan itu dalam hati kita. Kita harus melangkah. Kita harus mengaku dosa. Kalau kita berdosa, kita harus mengaku bersalah. Kalau kita bersalah, dan kita hidup baru di dalam Tuhan, dan kita hidup mau sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau engkau diputusin oleh pacarmu, jangan engkau kecewa. Tuhan menyediakan yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Dalam segala sesuatu yang ingin kita lakukan, ingin kita perbuat, tanya dulu sama Tuhan, konsultasikan dulu sama Tuhan, renungkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita lakukan bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk pribadi kita, tapi semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena yang Tuhan atur, itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga, bagaimana agar kita bisa mengatasi kekecewaan kita? Kita harus memiliki hidup yang baru.
Dalam Lukas 15 ayat yang ke-32 firman Tuhan berkata, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kalau kita mau lepas dari kekecewaan, saudara, kita harus memiliki hidup yang baru. Berubah. Yang tadinya telah mati menjadi hidup. Dari yang tadinya telah hilang didapat kembali. Seperti anak yang bungsu. Kita harus mengalami yang namanya perubahan. Metanoia. Kita harus berubah. Kita harus bermetamorfosa. Dari seekor ular menjadi kupu-kupu. Kalau ular itu sifatnya merusak dan menjijikan. Dia suka makan daun-daun hijau. Wanita pasti banyak yang takut kalau melihat ular. Kalau para wanita, ibu-ibu atau anak-anak gadis sedang membersihkan atau sedang memilih kangkung atau sayuran yang lain, ketika engkau melihat ada ular, pasti engkau akan kaget. Dan itu akan dibuang. Karena menjijikan, merusak. Tapi ketika ulat ini berubah, bermetamorfosa menjadi kupu-kupu, kupu-kupu akan menjadi binatang yang indah. Sehingga anak-anak TK dia bernyanyi, kupu-kupu yang lucu, ke mana engkau terbang, hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Ya udah, karena saya udah lupa, saya tekanya udah lama berpuluh-puluh tahun. Tapi yang jelas, saudara-saudara, kita harus memiliki hidup yang baru, bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu binatang yang menyenangkan. Dia terbang ke sana kemari dan orang melihat, senang. Dan kupu-kupu juga, saudara-saudara, dia berguna bagi manusia karena dia melakukan penyerbukan. Dia hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain dan itu melakukan penyerbukan, bermanfaat, berguna bagi orang lain. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan engkau tetap kecewa, jangan biarkan engkau tetap sakit hati, tetapi biarlah kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Kita melakukan kesadaran akan kesalahan kita. Kita memiliki niat untuk melangkah, untuk hidup lebih baik, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Yang ketiga, kita memiliki hidup yang baru. Biarlah yang lalu sudah berlalu. Yang sekarang adalah masa yang baik yang Tuhan izinkan bagi kita. Jangan kecewa, karena kecewa akan membuat hatimu sakit. Kecewa akan membuat engkau terluka. Kecewa akan membuat engkau membenci sesamamu dan menjauhkan hubunganmu dari persekutuan yang indah dengan Tuhan. Selamat menjadi orang-orang yang bangkit dari kekecewaan. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sudah dipilih dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Dari anak setan menjadi anak Tuhan. Dari orang yang jahat menjadi orang yang baik. Kalau dulu penjahat, sekarang penjahit. Kalau dulu penodong, sekarang penolong. Itu namanya perubahan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi kita.